Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya dalam puasa yang kita lalui ini tersimpul 3 buah kesabaran, atau ada 3 macam energi kesabaran yang harus kita pupuk sehingga kemudian puasa itu betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah beliau menjelaskan tentang sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalani proses ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalani proses tentang ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Apakah itu terkait dengan puasa yang kita lalui di bulan Ramadan ini, ataupun dalam bentuk ketaatan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa puasa yang kita lalui ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Betapa proses yang lebih kurang 12 jam itu kita lalui dari sejak matahari belum muncul atau baru saja muncul dengan kondisi yang masih sangat segar, kemudian diiringi dengan mulai naik dan meningginya matahari sampai matahari ada di atas ubun-ubun kita. Mulai dari tenaga yang masih sangat segar karena baru saja makan sahur, sampai pula pada tahap di mana tubuh ini sudah mulai meloyo, kemudian rasa haus sudah mulai datang, dan rasa lapar pun sudah mulai kita rasakan. Proses yang kita lalui pada bulan Ramadan ini dengan waktu yang lebih kurang 12 jam itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, membutuhkan kesabaran yang mengharuskan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Sabar dalam menjalani proses ketaatan tersebut sesuatu yang harus melekat pada diri kita, sehingga dengan menjalani proses kesabaran itu kita mempunyai energi yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah bersabar dalam menahan diri terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apakah itu makan dan minum ataupun hubungan biologis suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan ini. Maka bersabar terhadap apa-apa yang Allah haramkan yang kita jalani selama 30 hari di bulan Ramadan, sesungguhnya itu akan membentuk karakter pada diri kita, akan mengarahkan diri kita ini, akan menjadikan diri kita ini terbimbing terhadap sesuatu yang Allah haramkan. Kita sudah terlatih untuk menghindarkan diri darinya, padahal itu adalah sesuatu yang halal di luar bulan Ramadan, pada siang hari di luar bulan Ramadan. Apakah itu makan, minum, ataupun yang terkait dengan kecenderungan nafsu syahwat biologis suami dan istri. Bukankah itu adalah hal-hal yang halal di luar bulan Ramadan? Tetapi disinilah energi kesabaran kita diuji. Disinilah proses kesabaran itu harus kita lalui demi mentaati Allah Subhanahu wa taala, demi menjalankan perintahnya. Terhadap hal-hal yang halal saja kita bisa mengendalikan diri, terhadap hal-hal yang halal itu kita berusaha untuk tidak menerobosnya di siang hari pada bulan Ramadan ini. Tentunya terhadap hal-hal yang sudah jelas haramnya, sudah jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih terlatih untuk tidak menerobos hal-hal yang demikian. Disinilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini tentang bagaimana kesabaran itu harus kita lalui, prosesnya harus kita nikmati, kemudian terhadap hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kita pun bersabar menahan diri darinya pada siang hari di bulan Ramadan. Dan di luar Ramadan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan terhadap diri kita
untuk tidak mengkonsumsinya, untuk tidak melakukannya, untuk tidak memperbuatnya, tentunya kita sudah mempunyai stamina yang cukup untuk menghindarkan diri, untuk menahan diri dari hal-hal yang demikian. Diri kita sudah terlatih, tubuh kita sudah terbiasa di bulan Ramadan ini untuk tidak menerobos apa-apa yang Allah haramkan, maka sesuatu yang sangat luar biasa sesungguhnya ketika nantinya Ramadan ini berlalu, kemudian kita meninggalkannya terhadap hal-hal yang Allah haramkan itu, kita sudah mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan hal yang demikian. Kita sudah mempunyai kekuatan yang ada dalam diri kita ini untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Disinilah fungsi dari proses kesabaran dalam menjalani apa-apa yang Allah haramkan, menahan diri maksudnya dari apa-apa yang Allah haramkan pada siang hari di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah bersabar dalam menerima ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk dari proses puasa yang kita lalui pada bulan Ramadan ini, yang kita rasakan sampai datangnya waktu berbuka itu adalah rasa tubuh yang semakin haus, lapar yang sudah semakin sampai pada titik puncaknya, ataupun tubuh yang lemah, adalah bentuk dari takdir Allah, adalah bentuk dari bagaimana akibat dari puasa yang kita lalui. Konsekuensi dari puasa yang kita jalani ini adalah tubuh yang melemah, rasa haus dan lapar, tetapi itu semua kita bersabar dalam menjalaninya, menerima ketetapan Allah terhadap puasa yang kita lalui, dengan risiko haus dan lapar tadi, dengan risiko tubuh yang melemah, dengan risiko yang kita rasakan selama puasa yang kita lalui ini. Sesungguhnya ini pun memberikan pelajaran kepada kita tentang menerima ketetapan dan takdir Allah terhadap diri kita itu adalah bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah bagian beriman, rukun iman yang kita yakini tersebut ada di sana tentang ketetapan Allah berupa takdir. Maka dalam puasa ini terkumpul 3 kesabaran yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab tadi, mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan adalah hal yang akan membentuk diri kita, yang akan membentuk perilaku kita, yang akan membentuk seluruh aktivitas kehidupan kita ini, yang ketikanya dia sudah berlalu, itu yang akan nantinya menjadi kebiasaan kita. Di sini makna lain yang bisa juga kita ambil faedah dan manfaatnya, yang akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang senantiasa mentaati Allah, sebagai orang yang senantiasa berusaha untuk tidak mau terjerumus kepada apa-apa yang Allah haramkan, sebagai orang yang senantiasa bisa menerima apapun ketetapan ataupun apapun takdir Allah terhadap diri kita. Dengan 3 poin yang demikian, akan terasa indahlah hidup ini dalam mentaatinya. Akan terasa indahlah hidup ini untuk tidak mau menerobos, untuk tidak mau melakukan, untuk tidak berminat terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Sungguh suatu keindahan yang akan dirasakan oleh seorang mukmin. Itulah bahagian dari bentuk halawatul iman, indahnya keimanan, yaitu menerima takdir Allah, kemudian tidak berminat terhadap apa-apa yang Allah haramkan, dan bersegera dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Para pemirsa sekalian, semoga kita diberikan karunia kesabaran yang luar biasa, diberikan karunia energi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bentuk penyadaran diri, diberikan kekuatan untuk menerima apapun takdir Allah terhadap diri kita ini, sehingga proses panjang yang kita lalui selama bulan Ramadan tentang bentuk-bentuk kesabaran itu adalah hal yang akan melatih kita menjalani proses panjang kehidupan ini
yang membutuhkan energi sabar yang tak sedikit. Karena sampai pada akhir kehidupan sangat dibutuhkan kesabaran yang demikian. Sampai dunia ini kita tinggalkan, kita memerlukan energi sabar itu. Sampai kita menutup mata, kita membutuhkan kesabaran seperti yang demikian. Sebab sampai pada tahap akhir kehidupan itulah kita sudah tak lagi memerlukan kesabaran. Sampai pada batas akhir, ketika kehidupan sudah berakhir, maka proses-proses yang kita lalui tadi akan kita nikmati hasilnya, akan kita petik hasilnya. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang mentaati Allah. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan terhadap diri kita, berusaha untuk tidak menerobos apa-apa yang menjadi sesuatu yang Allah haramkan, kemudian pula berusaha menerima dengan sepenuh hati dan dengan lapang dada apapun ketetapan yang Allah berikan terhadap diri kita ini, sehingga dunia ini akan menjadi indah dalam pandangan seorang mukmin dengan dia memahami apa-apa yang sudah Allah tetapkan bagi dirinya, kemudian memahami bahwa ada batasan yang seharusnya dia untuk tidak menerobos batasan-batasan itu, ada pagar yang seharusnya dia berusaha untuk menjaga diri, sehingga dengan pagar hal-hal yang Allah haramkan terhadap dirinya itu akan membentengi dirinya dari siksaan api neraka, akan membentengi dirinya dari sesuatu yang akan mencelakakannya. Semoga puasa yang kita jalani akan menjadikan diri kita sebagai orang yang senantiasa diberikan energi yang kuat dalam mentaati Allah, kemudian kekuatan yang akan bisa menjadikan diri kita ini terlindung dari apa-apa yang Allah haramkan, terhindar dari apa-apa yang merusak keimanan kita, kemudian pula orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah takdir dan ketetapan itu adalah sesuatu yang tak bisa kita tolak, tetapi kemudian sekiranya itu dirasakan sebagai sesuatu yang katakanlah mungkin merugikan kita, sesuatu yang mungkin tidak membuat kita nyaman dalam menjalani kehidupan ini dengan takdir dan ketetapan Allah, apapun itu bentuknya, hendaklah senantiasa kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu yang ditetapkannya itu terhadap diri kita ada hikmah tersembunyi, ada kebaikan dan ada manfaat dari apa yang Allah tetapkan tersebut, sehingga dengan berbaik sangka kita akan senantiasa berfikiran positif, kemudian berpandangan jauh ke depan, dan alangkah indah ketika kita menjalani kehidupan dengan konsep seperti yang demikian, sehingga ketika dunia kita tinggalkan, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga energi sabar Ramadan yang kita lalui ini memberikan kepada kita energi yang jauh lebih besar, karena Ramadan hanya berlangsung 1 bulan, sementara bulan-bulan berikutnya yang sangat panjang dari kehidupan yang akan kita lalui, energi sabar yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini akan menjadi penumbuh pula energi-energi kesabaran pada bulan-bulan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.